saya ngutip aja bagaimana di negara orang, ini di negara Inggris ketika itu mereka memprotes lah bahwa peran football fans itu seperti apa. Dulu tahun 2000 Piala Eropa itu ada tagline-nya kan Football Without Frontiers. Di situ saya membaca sebuah buku yang mengatakan Indonesianya gitulah. Sepak bola tanpa penonton apa artinya? Kalau kita makan sayur tanpa garam nggak enak kan. Sepak bola bisa berjalan tanpa supporter nggak ada gairahnya gitu. Tanpa pendukung nggak ada gairahnya. Nah awalnya ini karena saya harus memberikan penjelasan tugas kami apa sebagai wartawan, sebagai penyampai media, inilah tugas kami. Jadi fungsi peran media massa ini saya nggak ngarang-ngarang, saya ambil dari KBBI karena peran saya sebagai media dan melihat pendukung sepak bola seperti apa. Ini peran media massa. Sekarang itu peran kami tidak lagi monopoli. Sekarang sosial media sudah luar biasa menyampaikan kabar. Bahkan kebenaran sama enggak kebenaran kita nggak tahu. Mana yang benar, mana yang enggak. Tapi semoga kalau media harusnya menyampaikan kabar yang kebenaran. Komunikasi tidak lagi antara dua manusia, melainkan melibatkan jutaan bahkan miliaran manusia. Piala Dunia dilihat oleh berapa juta manusia. Piala Dunia itu event di dunia yang paling banyak menyita perhatian. Setelah itu Olimpiade, setelah itu pelantikan Obama. Nah, media massa, wartawan, olahraga. Di sini saya mengasih lihat. Olahraga bergantung pada media untuk jelas gitu ya. Kita membaca, kita mendengar, kita mempelajari seperti apa itu dari media massa maupun media sosial. Tapi kalau karena kami wartawan, karena temanya kita fans, temanya supporter, wartawan olahraga menghadirkan kegembiraan dan perjuangan menang kalah, ketegangan dari lapangan dan kamar ganti, serta tensi seorang fans ke rumah kita. Ini saya amini. Wartawan bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang dan itu menyampaikannya dan menjadi sebuah kebenaran. Mungkin yang tidak disiaran TV yang kami lihat, kami tuliskan, itu kemudian menjadi sebuah pengantar bagi para pembaca, para masyarakat, para fans sepak bola bahwa oh iya, oh si ini nangis, oh si ini gembira. Ini sumber berita kami dalam menulis event, kejadian, narasumber, wawancara. Termasuk fans sepak bola termasuk di antara sini. Kejadian kemarin bagaimana, ada yang ingat berapa jumlah supporter kemarin pecah di Piala AFC? Itu kami beritakan. Bagaimana situasi-situasi di stadion kami beritakan. Saya selalu melihat Bapak ini yang di depan ini setiap Persija main dengan kepalanya pasti. Dan itu kita bisa beritakan. Itu pengamatan, itu event yang kita lihat. Nah, sepak bola, sekali lagi olahraga, saya mau kutip, ini bukan ucapan saya, ini ucapan orang bahwa orang di Amerika dulu, ini politisi Amerika, ini dulu dan sekarang masih harus kita lihat bahwa kita amini bahwa olahraga, pemberitaan olahraga harusnya memberikan apa? Sebuah pencapaian keberhasilan. Kalau kita baca halaman olahraga, kan rasanya enak, ada keberhasilan, perjuangan pemain, perjuangan tim. Begitu kita bicara halaman depan koran-koran, dulunya politik tentang huru-hara, pecah belah. Maaf, saya termasuk orang yang sakit hati dengan politik Indonesia bahwa kita ini menjadi alat orang-orang itu. Sepak bola bahkan jadi alat juga. Pecah belah ibu kota, siapa yang bertanggung jawab? Itu yang harusnya dilawan oleh berita-berita olahraga, termasuk sepak bola. Ini politisi ya, bukan saya ngomong. Nah, lu kenapa orang suka sepak bola? Ketika sepak bola itu kerap membuat sedih, patah hati. Ada yang tahu kapan terakhir Persija juara di level teratas kompetisi kita? 2001, divisi utama, jauh sekali. Tapi saya pastikan, Bung Ferry, dari 2001 sampai sekarang pendukung Persija bertambah atau berkurang? Bertambah, tapi nggak pernah juara loh mas. Apa yang membuat mereka bertambah? Nah kami melihat dari sisi wartawannya, bahwa sepak bola tidak hanya memberikan kekecewaan, kepedihan, karena tidak peduli tim mana yang Anda dukung, ia kan selalu menjanjikan momen-momen singkat sukacita. Satu gol Rico yang lompat 60.000 orang, hasilnya kalah, itu lain cerita mas. Tapi pada titik itu, pada detik itu, kita semua diberikan harapan. Satu gol
timnas yang nggak kunjung datang di 3 pertandingan. Ya, kita nunggu-nunggu gol gitu ya di Piala Anniversary. 1 gol aja. Hampir gol aja kemarin. Kalau seandainya Lerby lebih pintar aja gitu. Kan ada ya, 1 detik, 2 detik kita menemukan sebuah adrenalin yang berbeda. Ujung-ujungnya nggak memuaskan, itu lain cerita. That's sport. Akan selalu menjanjikan momen-momen singkat sukacita. Dan itu murni kita berharap. Saya dalam beberapa tahun lalu mempunyai tagline kalau nulis sepak bola itu football for hope, football for peace. Hope itu 4 huruf, kalau kita nggak punya dalam hidup, nggak usah hidup deh. Beneran. Nggak ada hope, ngapain kita hidup? Lalu kita hidup, apa yang kita cari? Kedamaian. Nggak damai, nggak bisa bekerja, nggak bisa berkuliah, nggak bisa sekolah, nggak bisa cari makan. Sepak bola mewakili itu semua dan sepak bola bisa menjadi jembatan hope and peace. Gitu. Sepak bola memberikan makna kehidupan bagi jutaan manusia dunia dan selalu merayu dengan janji-janji kejayaan. 2001 sampai sekarang tiap tahun target Persija apa? Juara. Tiap 2 tahun kita janji Piala AFF juara. Mas, itu rayuan janji-janji. Dan kita terpikat olehnya. Kenapa? Tadi kita menunggu momen-momen sukacita yang murni. That's football yang bisa kita lihat gitu. Nah, saya tertarik tadi ucapan Bung Ferry. Karena itu bagi saya football fans itu atau kita mau nyebut kita fans, kita nyebut kita supporter, kita nyebut kita pendukung, naming, apapun naming. Saya selalu kalau berdebat harus ada sumbernya. Kita mau berdebat apapun, kalau ini kan sumber, ada orang yang pinter dah yang ngurusin, jangan kita deh gitu. Tapi naming itu nggak akan berarti kalau kita sendiri nggak tahu kita ke stadion mau ngapain. Kita cerita. Kadang ini arti yang bisa kita bahas gitu. Sepak bola itu bagi fans apa? Saya kalau kadang-kadang nonton Persija bukan era Bung Ferry, era sebelumnya. Saya muter-muter di luar itu, depan TVRI. Nggak nonton itu teman-teman kita itu. Potong-potong kertas, buang-buang di atas bus itu. Apa? Itulah luapan hatinya atas kepedihan hidupnya Mas, Mbak, Bapak Ibu sekalian. Dan sepak bola membolehkan itu. Nggak nonton kan? Dari Bekasi loh, dari daerah rumah saya itu datang muter-muter, udah berhenti depan TVRI atau depan kolam renang itu buat teriak-teriak nyanyi nggak nonton. Tapi mereka bisa melampiaskan apapun kehidupan mereka hari itu, tekanan mereka hari itu. Itu arti penting sepak bola bagi mereka. Selain yang masuk ke stadion, yang nonton, menunggu pertandingan. Karakter fans sejati. Saya ngutip ini boleh berdebat, boleh kita diskusi gitu ya. Moga-moga nggak ada yang marah. Bukan sekedar menjadi supporter, melainkan ikut berpartisipasi sebagai peserta. Saya selalu mengatakan, supporter itu peserta pertandingan. Timnya kalah, nangis nggak teman-teman? Kan bukan pemain. Yang main di lapangan, yang capek main. Yang kena tackle, yang kena hajar siapa? Pemain. Kok ikut nangis? Karena kita bagian dari tim. Kita peserta kompetisi. Bagi saya football sepak bola itulah. Ikatan emosional, ya. Dengan tujuan meningkatkan positif tim. Kita punya ikatan, kita ingin membantu tim, bukan ingin menghancurkan tim. Bukan ingin mempermalukan tim. Kami hadir, kalau saya di Jakarta, saya ambil The Jack Mania. The Jack Mania hadir untuk memberikan support kepada tim, meningkatkan performa tim, bukan mempermalukan tim. Jangan sampai karena tim saya diberitakan jelek-jelek. Saya bukan supporter berarti, saya pengacau. Gitu. Hadir di partai away menjadi ritual. Ini di Eropa. Akses antar negara enak, antar kota enak. Di kita, tapi luar biasa ketika Persija misalkan atau kayak tim lain, tim away, banyak juga yang nonton. Itu mereka punya tujuan yang jelas. Mereka ingin bagi peserta dalam kompetisi, peserta dalam tak hanya memahami sejarah klub, juga peduli statistik, karakter, hingga detail pemain. Nah itu supporter sejati. Klub punya sejarah, punya statistik, punya macam-macam untuk dicintai. Ini fans biasa, oke. Oh dengan shawl, dengan merchandise, semua orang sekarang yang penting foto dulu bos. Saya supporter, fans biasa, yang penting kasih makan Instagram dulu. Tapi supporter sejati seperti apa? Kami sebagai yang wartawan mungkin melihatnya begini.
Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka datang ke stadion untuk membantu timnya meraih kemenangan. Bukan sekedar menonton pertandingan. Bukan ngasih makan Instagram. Bukan buat terkenal. Ini ritual lagi, kadang-kadang gitu. Ini baju saya pakai pas timnya menang, besok pakai lagi. Punya ritual-ritual yang unik-unik. Itu fans sejati. Punya ikatan emosi, yes. Menyatukan tanpa memegang status. Ini yang selalu saya tulis kalau dalam beberapa tulisan atau saya ceritakan bagaimana Mahatma Gandhi belajar menjadi pemimpin dari sepak bola ketika dia sekolah di Inggris. Dia pergi ke Afrika Selatan dan dia melihat betapa orang-orang berpecah belah. Dan dia melihat semua orang yang terpecah belah itu bersatu ketika nonton sepak bola. Semua bersatu ketika di lapangan. Dari situ Mahatma Gandhi mengatakan, saya akan memakai sepak bola untuk membawakan penyatuan di India. Dan dia kembali ke India. Nelson Mandela, saya nggak usah ngomong sepak bola, tapi olahraga. Dan dia pakai sepak bola dan rugby sebenarnya. Bagaimana kesakitnya dia, penderitaan dia, tapi dia pakai olahraga untuk menyatukan bangsanya. Dan ketika saya ke Afrika Selatan 2010, saya bercerita banyak orang, kayak dewa Nelson Mandela itu. Kenapa? Luka batin antara kulit hitam kulit putih tiba-tiba dihapuskan oleh Nelson Mandela dengan Piala Dunia Rugby. Orang hitam disuruh main rugby, orang putih disuruh main bola. Yang tadinya orang putih tidak akan mau megang bola, orang hitam tidak mau main rugby. Ini foto yang saya suka sekali. Bagaimana mereka mencoba mewakili bangsa ini dengan pemimpin-pemimpinnya, bahwa sepak bola di berbagai generasi semua punya kesamaan. Menghormati tim nasionalnya. Which is itu juga sampai kapanpun kita berbagai generasi seperti mereka-mereka yang ada di stadion ini menghormati tim nasionalnya. 2007 Piala Asia, 2010 Piala AFF, saya meyakini dan saya melihat sendiri supporter yang tadinya terpecah belah antara supporter klub lokal, supporter klub internasional itu bersatu di stadion. 2007 Piala Asia, 2010 AFF, mereka mengatakan namanya, kami pemain ke-12. Itu luar biasa. Saya saksi yang itu akan selalu saya ingat seumur hidup saya bahwa bangsa ini bisa bersatu. Tapi ketika kita punya momentum bersatu 2012, lagi-lagi sepak bola dipakai sebagai alat, bukan tujuan. Dan ketika kita dipakai sebagai alat, pecah lagi lah sepak bola kita. Mulai lagi merangkak lagi, mulai lagi dari nol. Tapi kita mulai dengan 4 huruf tadi. Hope dengan tujuan apa? Peace. Gitu dari saya. Terima kasih sepertinya. Buka aja Bukalapak.